Tugas wawancara titik 2 proyek senam kreasi dan kesehatan olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zikrul Akbar Dimaski. Saya Mozaf Nurulsyah. Saya Dinda Windasari. Saya Mehvita Kusuma. Saya Rizky Ananda. Di sini kami akan mewawancarai guru PJOK tentang senam. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Sore. Kami dari siswa-siswi SMA 1 Bekayang sedang ada proyek tentang senam kreasi. Nah, kami di sini ingin sekali belajar dari Bapak sebagai ahli geraknya. Nah, Pak, kami akan memberi beberapa pertanyaan. Kami akan membuat senam, tapi kami bingung harus memulai dari mana. Sebenarnya urutan senam yang benar itu seperti apa, Pak? Untuk urutan senam yang benar itu harus dimulai dari gerakan pemanasan, gerakan inti, lalu gerakan pendinginan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya yaitu apa bedanya gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan? Kenapa tidak boleh langsung ke inti? Karena kalau tidak melakukan pemanasan nanti akan cedera. Jadi rangkaiannya adalah serangkaian untuk pemanasan. Bedanya pemanasan itu serangkaian aktivitas yang dilakukan sebelum berolahraga untuk mempersiapkan tubuh secara optimal. Terus untuk gerakan inti, tahapan tengah dalam seluruh latihan yang mengikuti pola atau alur tertentu bertujuan untuk menguatkan otot dan melatih koordinasi. Terus untuk gerakan pendinginan, serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan intensitas rendah yang dilakukan setelah berolahraga untuk mengembalikan kondisi tubuh secara bertahap ke kondisi normal dan rileks. Gerakan apa saja yang wajib ada di pemanasan supaya kami tidak cedera, Pak? Gerakan yang wajib ada di pemanasan adalah gerakan dinamis untuk mengalirkan darah dan peregangan. Gerakan ini mencakup pemanasan gerakan seluruh tubuh. Gerakan inti, apa saja jenis gerakan dasar yang bisa kami pakai? Gerakan dasar yang bisa kalian pakai nanti adalah meliputi satu, langkah kaki. Langkah kaki ini meliputi langkah maju, mundur, atau ke samping secara bergantian. Yang kedua, ayunan tangan, seperti mengayunkan lengan ke atas, ke samping, atau ke depan dan ke belakang. Yang ketiga, angkat kaki. Gerakan angkat kaki ini meliputi mengangkat satu atau dua kaki secara bergantian, seperti berjalan di tempat. Baik Pak, setelah ini ada beberapa rekan-rekan kami lagi yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Baik Bapak, kami akan melanjutkan 6 pertanyaan lagi. Baik Bapak, kami akan melanjutkan pertanyaan tentang konsep koreografi. Kemudian Pak, apa yang dimaksud dengan koreografi dalam senam? Koreografi dalam senam itu adalah seni merancang, menyusun, mengorganisasi urutan gerak menjadi sebuah pola yang terstruktur dan harmonis, baik untuk pertunjukan maupun sebagai bagian dari latihan. Ini harus melibatkan penentuan gerak, formasi waktu, dan penggunaan ruang agar sesuai dengan irama musik dan tujuan senam. Baik, pertanyaan selanjutnya, kami ingin senam kami terlihat bagus dan kompak. Apa tips utama supaya gerakan kami terlihat rapi saat dilakukan bersama-sama? Untuk tips supaya gerakan kalian terlihat kompak, yang pertama latihan terstruktur dan teratur. Yang kedua, fokus pada irama dan hitungan. Yang ketiga, komunikasi dan koordinasi kelompok dan hal teknis lainnya. Nah, bagaimana cara membuat gerakan senam yang sesuai dengan irama musik yang cepat atau yang lambat? Untuk membuat gerakan senam yang sesuai dengan irama musik, kalian harus fokus pada kelincahan, keseimbangan, perhatikan teknik musik, dan lakukan gerakan yang cepat atau lambat namun tetap terkontrol. Nah Pak, supaya penonton tidak bosan, kami memerlukan pola lantai. Apa itu pola lantai Pak, dan berikan contohnya? Yang dimaksud pola lantai adalah garis-garis imajiner atau formasi yang dibentuk oleh pesenam
di atas panggung saat melakukan gerakan senam. Contohnya pola lurus. Pola lurus ini seperti garis vertikal atau horizontal. Pola melengkung seperti lingkaran atau angka 8. Dan selanjutnya pola kombinasi. Baik, di sini kami ingin mengajukan pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang tips praktis. Pertanyaannya, saat kami membuat gerakan sendiri, apa kesalahan paling umum yang harus kami hindari? Kesalahan umum yang harus kalian hindari adalah kurangnya struktur, gerakan yang repetitif, ketidaksesuaian dengan musik, dan mengabaikan kemampuan anggota lain. Itu yang harus kalian hindari. Nah Pak, bagaimana cara menggabungkan gerakan yang berbeda-beda dari teman satu kelompok supaya jadi satu senam yang bagus? Untuk menggabungkan karakter yang berbeda dari kalian, itu yang pertama kalian harus perencanaan dan koordinasi awal. Itu meliputi tetapkan tujuan bersama, kumpul, dan evaluasi gerakan. Pilih musik yang sesuai. Yang kedua, proses penggabungan gerakan. Proses penggabungan gerakan ini meliputi pilihan gerakan inti, variasi, formasi, dan tentukan hitungan. Selanjutnya, latihan dan penyesuaian. Itu latihan penyesuaian ini harus dilakukan karena latihan perbagian fokus pada kekompakan, saling memberi umpan balik, latihan menyeluruh. Dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan latihan yang konsisten, gerakan yang berbeda-beda tersebut dapat disatukan menjadi satu senam yang harmonis dan bagus. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan ilmunya. Kami jadi lebih termotivasi untuk membuat senam kreasi. Coba. Coba. Pak. Kasih Bapak. Sore Ibu, sebelumnya kami dari siswa fungsi informasi Cipayung dari kelas 10 X-9 perkenalkan nama saya Reski Anda dan rekan saya Musa Florencia. Nah Ibu, kami sedang ada proyek tentang kesehatan olahraga. Nah kami di sini ingin sekali belajar dari Ibu sebagai ahli kesehatan. Terima kasih adik-adik, saya Ibu Muhammad Riza yang bertugas pada hari ini di klinik Ibu. Nah, alhamdulillah, terima kasih atas kunjungan adik-adik. Kami juga semoga pertemuan ini bermanfaat untuk adik-adik. Baik Ibu, izinkan kami mengajukan pertanyaan. Menurut Ibu, sebagai ahli kesehatan, seberapa penting olahraga untuk anak-anak seusia kami? Olahraga itu sangat penting untuk adik-adik. Adik-adik adalah masa produktif ya. Nah, keuntungannya adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kemudian olahraga juga menjaga kesehatan adik-adik. Kemudian membentuk massa otot, menguatkan tulang-tulang adik, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh adik dan mencegah penyakit obesitas. Nah, kemudian penyakit yang dihindari oleh orang tua dikarenakan pada masa remaja atau masa usia produktif dia tidak kurang olahraga, seperti
osteoporosis atau pengamuran pada tulang-tulangnya, kemudian obesitas, kegemukan, kemudian darah tinggi, kencing manis, dan penyakit jantung. Nah, dengan olahraga, adik-adik juga meningkatkan kreativitas adik-adik, kemudian menghindari hal-hal yang negatif. Dengan berolahraga biasanya itu adik-adik setelah pulang dari olahraga pikirannya lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi. Pertanyaan selanjutnya, selain membuat badan bugar, apa manfaat olahraga yang kami tidak kami sadari? Misalnya untuk otot, terus untuk tidur, atau untuk perasaan atau mood. Dengan berolahraga adik-adik ini tadi meningkatkan massa otot, jadi ototnya lebih kuat lagi, kemudian meningkatkan juga produktivitas dari kalsium di dalam tulang, jadi adik-adik tulangnya lebih kuat lagi. Kemudian setelah berolahraga tadi biasanya orang itu lebih nyaman tidurnya, kemudian moodnya lebih baik juga, membuat dia merasa tenang dan nyaman setelah berolahraga. Baik Bu, izinkan saya bertanya lagi. Katanya olahraga bisa bikin kamu lebih peka dan gampang fokus di kelas. Apa itu benar? Bagaimana caranya? Ya, benar. Dengan berolahraga, pikiran kita juga lebih positif, kemudian menghindari dari depresi. Biasanya kalau orang berolahraga tuh dia keadaannya lebih cerah, ceria, bisa beradaptasi dengan kawan-kawannya yang lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kami sering dengar istilah hidup sedentari. Sebenarnya apa itu? Hidup sedentari adalah sama dengan mager, sering juga disebut dengan malas gerak. Nah, kehidupan yang seperti ini jangan dijadikan contoh, karena dia tidak mau bergerak, seperti hanya menonton TV saja, kemudian di rumah hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak beraktivitas yang baik, ini juga akan berdampak negatif pada masa depannya. Kemudian diharapkan itu tadi hanya kalau mager itu kan hanya duduk saja atau berbaring, kemudian main HP atau main laptop. Tapi berkreativitas lah adik-adik, seperti misalnya membantu orang tuanya di rumah, seperti perempuan nyapu rumah, membersihkan tempat tidur, kemudian yang laki-laki juga membersihkan lingkungan sekolahnya atau membersihkan lingkungan rumahnya, membantu ayahnya melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Baiklah Ibu, ada 3 rekan lagi yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik Bu, kami di sini akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman kami sebelumnya, yaitu tentang materi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nikolul Ahmad Dimasi dari Merdeka 9 SMA Negeri 1 Payang. Baik Bu, saya akan bertanya, apa contoh kegiatan sedentari yang mungkin sering kami lakukan tanpa kami sadari? Kegiatan-kegiatan sedentari yang sering hari-hari lakukan adalah seperti main game, kemudian menggunakan medsos, kemudian bekerja di depan laptop dengan waktu yang lama, kemudian berbaring terlalu lama. Nah, itu yang disebut dengan sedentari. Nah, bisa juga selain itu kegiatan-kegiatannya tidur yang terlalu lama, ya. Seharusnya kan kita tidur kalau umur adik ini kan 8 sampai 6 jam. Tapi bisa jadi karena dengan sedentari itu tadi, karena terlalu sibuk dengan main game, tidak lupa dengan waktu, jadi tidurnya sampai lebih dari 10 jam. Itu namanya sedentari. Kemudian dampaknya adalah kalau sekarang kemungkinan tidak kelihatan dampaknya pada adik-adik, tapi pada usia lanjut biasanya itu karena
masa ototnya atau tulang-tulangnya tidak pernah digerakkan, nah, itu akan menyebabkan penyakit pada adik-adik. Salah satu contohnya penyakit kanker, kemudian pengkapuran tulang, itu yang biasanya. Kemudian ada juga penyakit obesitas, kemudian karena terlalu lama duduk biasanya itu terjadi juga hemoroid, ya. Gitu. Bu, nama saya Dinda Windasari. Saya akan bertanya, apa bahaya jangka pendek yang langsung terasa kalau kami terlalu banyak duduk, main game, atau nonton TV? Bahaya jangka pendeknya adalah seringnya pegal-pegal, kram-kram, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Itu bahaya jangka pendeknya. Kemudian mengantuk waktu sekolah. Nah, itu juga diakibatkan karena kita terlalu banyak sedentari. Ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mengki Kusuma. Saya ingin bertanya, apa penyakit serius yang bisa muncul kalau kami malas gerak sampai kami dewasa nanti? Kalau untuk penyakit yang disebabkan oleh sedentari yang lebih seriusnya, itu biasanya akan timbul pada usia dewasa, seperti penyakit jantung, kemudian obesitas, kencing manis, kemudian kolesterol, pengkapuran pada tulang, osteoporosis, dan ada juga beberapa jenis penyakit kanker. Pertanyaan selanjutnya, tips paling gampang apa yang bisa kami lakukan di sela-sela belajar atau di rumah supaya tidak terlalu banyak duduk? Tipsnya adalah adik-adik berjalan kaki tadi minimal satu hari, setiap hari itu 30 menit, atau bekerja seperti tadi itu kan ya, adik-adik membantu orang tuanya mencuci piring, membersih rumah, membersih tempat tidur. Kemudian kalau yang laki-laki itu kalau melakukan aktivitas membersih lingkungan, kemudian membantu ayahnya di kebun, nah itu juga termasuk olahraga. Kemudian bersepeda, ya. Kemudian ada juga olahraga yang ada di sekolah tadi. Baik, saya lanjutkan, Bu. Baik Bu, di sini saya akan melanjutkan 3 pertanyaan lagi, yaitu berapa lama waktu minimal kami harus berolahraga dalam sehari atau dalam seminggu? Minimal rata-rata kita melakukan olahraga setiap hari itu adalah 60 menit atau 1 jam. Nah, olahraga yang ringan yang tidak membutuhkan biaya adalah jalan kaki. Nah, jalan kaki lah adalah olahraga yang paling ringan dan yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian kalau olahraga yang lain kan banyak di sekolah kan, itu biasanya tuh punya kelompok-kelompok, ya silakan adik-adik sesuai dengan minat adik-adik. Ya. Bu, di sini saya mewakili dari rekan-rekan saya berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat. Kasih Bu. Nah, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sekian hasil wawancara dari proyek-proyek kami. Saya Dinda Windasari. Saya Mendita Kusuma. Saya Muda Florenca. Saya Renzi Denanda. Saya Rizko Akbar Bakti. Kami mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri.